Bab ke-52, kemana perginya mereka? Nitu, jawab Tristan. Tapi tak berselang lama Tristan kemudian melepas pelukan perempuan itu. Di mana kakakmu? Kakak, baru saja dia berangkat. Aku di sini juga untuk mengantarnya, jawab perempuan itu. Oh iya, sampai lupa. Kenalkan, semua ini adalah Tiffany, adik dari sahabatku. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiffany, ucap perempuan bernama Tiffany. Tiffany kemudian menjabat tangan kami satu persatu. Yang mana istrimu? Tanya Tiffany pada Tristan. Mendengar pertanyaan itu, Tristan melirik pada Rizka. Dia, ucap Tiffany. Tiffany kemudian mendekati Rizka. Selamat ya, kamu beruntung bisa mendapatkan Tristan. 1000 gadis di Australia ditolak Tristan, ternyata kamulah yang dipilihnya. Rizka hanya tersenyum kecut mendengar ucapan Tiffany. Sebenarnya kami akan menikah 3 bulan lagi, nanti kamu datang ya? Pinta Tristan. Tentu saja aku akan datang. Awas saja nanti kalau undangannya tidak sampai, ancam Tiffany. By the way, saya permisi dulu. Suami dan anak saya sudah menunggu di mobil. Lagi, Tiffany menyalami kami semua dan terakhir dia memeluk Rizka. Kamu gadis yang beruntung. Jangan ragukan Tristan, ucap Tiffany saat memeluk Rizka. Tiffany kemudian berlalu pergi meninggalkan kami yang masih berdiri mematung memandangi kepergiannya. Tiffany cantik ya, celetuk Rizka saat di dalam mobil menuju stasiun. Cantik banget malah, jawab Tristan. Kenapa nggak nikahin dia? Tanya Rizka. Dia, Tiffany. Ya nggak mungkin lah. Nggak ada rasa aku sama Tiffany. Lagian dari bayi aku tahu dia. Dia itu sudah aku anggap dia adik, sahut Tristan. Adik tapi kayak pacar, peluk-peluk di depan umum, cebik Rizka. Apa kamu cemburu? Rizka gelagapan mendengar pertanyaan Tristan. Dia terjebak dengan ucapannya sendiri. Cemburu? Sama dia? Buat apa? Aku kan bukan siapa-siapa kamu. Kakek, apa Seva pernah cemburu sama kakek? Sering, sahut suamiku. Hah? Sering Kanda bilang? Kapan? Bunda, cemburu itu apa? Celetuk Alvina yang duduk di sampingku. Cemburu itu iri, sayang. Misal, Arthur punya mainan baru dan Alvina tidak. Kemudian Alvina tidak suka melihat Arthur senang dengan mainan barunya. Itu namanya cemburu. Jawabku berusaha menjelaskan sesuai porsi anak-anak. Enggak boleh ya bunda kayak gitu. Enggak boleh dong sayang. Nanti kalau Alvina punya mainan baru juga harus berbagi sama Arthur. Alvina terlihat serius mendengarkan penjelasanku. Namun tak lama kemudian matanya terlihat mengantuk. Tak butuh waktu lama, akhirnya dia tertidur di pangkuanku. Hari ini kami tengah berkemas. Rumah ini akan dikosongkan untuk pindah ke rumah yang baru. Sebenarnya bukan dalam artian dikosongkan yang sebenarnya. Prabot tetap ada, hanya barang-barang tertentu yang dibawa dan rumah ini juga nantinya akan direnovasi. Suamiku meminta untuk pindah dulu ke rumah yang ada di kebun teh sebelum rumah yang baru tertata dengan sempurna. Sekalian refreshing dan menghindari debu buat anak-anak katanya. Urusan kantor aku serahkan sama Tristan dan Rizka. Anggap saja ini quality time bareng suami dan anak-anak. Berapa lama kalian di sana? Fah, tanya Rizka saat aku akan berangkat. Mungkin 1 minggu. Riz, jawabku. Ya, bakalan kangen sama si kembar. Kamu kan tahu rumahnya. Riz, kamu bisa datang ke sana. Iya sih, tapi kan aku tiap hari ke kantor. Lagian kamu tega banget malah nyerahin urusan kantor sama aku dan Tristan, keluh Rizka. Sebenarnya ada tujuan juga kenapa aku menyerahkan urusan kantor sama Rizka dan Tristan. Apalagi tujuannya kalau bukan membuat mereka semakin dekat. Sabtu sama Minggu kan kamu libur, nanti kamu bisa nyusul ke sana sama Tristan. Usulku. Tristan? Lagi. Perasaan akhir-akhir ini dia udah kayak benalu. Nempel terus sama aku. Cibir Rizka. Siapa yang tadi ngomong aku kayak benalu? Sahut Tristan tak terima. Aku bukan benalu, tapi perangko dan kamu suratnya. Tak mungkin surat bisa dikirimkan tanpa adanya perangko. Jadi, kita saling membutuhkan. Belah Tristan. Wah, memang kamu udah awet.
Sekarang udah nggak musim kirim surat, pakai email. Ya udah berarti kamu emailnya aku jaringannya. Mana bisa email dikirim tanpa ada jaringan? Rizka mencubit mendengar jawaban Tristan yang tidak ada habisnya. Satu pertanyaan dari Rizka, 1000 jawaban dari Tristan. Sudah siap semua, sayang? Tanya suamiku. Sudah, tinggal berangkat saja. Jawabku. Anak-anak mana? Sudah siap di depan sama Birati. Kami kemudian beranjak ke depan. Mobil juga sudah terparkir, tinggal menunggu kami. Tante bakalan kangen sama kalian, ucap Rizka sambil menggendong Arthur. Sedangkan Tristan sudah menggendong Alvina. Anak-anak memang sudah sangat dekat dengan Tristan dan Rizka. Tante nggak ikut? Tanya Arthur. Enggak sayang, nanti hari Sabtu, Tante nyusul ke sana ya. Arthur mengangguk kemudian memeluk Rizka, tak lupa mencium pipi kanan dan kiri Rizka. Ayo, salim dulu sama Tante dan Om, titahku pada anak-anak. Beruntung rasanya Tristan menghadiahi mobil yang sudah dimodifikasi untuk kami. Longgar dan kapasitas juga banyak. Bisa untuk 9 orang. Tidak banyak yang ikut untuk ke rumah di kebun teh. Hanya Birati, Bude Ratmi, Pak De Parmin, dan tentu saja Pak Agus, sedangkan yang lain diberi tugas menata barang-barang dipindah ke rumah yang baru. Mobil sudah melaju membelah ramainya jalan, tak ketinggalan di belakang mobil SUV hitam mengikuti. Ya, para bodyguard masih setia mengikuti kemanapun kami pergi. Memasuki area pegunungan, kami disuguhi pemandangan yang asli. Pemandangan hijau dengan kanan dan kiri penuh tanaman yang menyejukkan mata. 3 jam perjalanan yang harus kami tempuh untuk sampai di rumah kebun teh. Rumah dengan kenangan saat baru menikah dulu. Sudah banyak renovasi yang dilakukan. Dulu tidak ada pavilion di samping rumah dan sekarang ada. Gegas kami semua turun setelah sampai. Bunda, ini rumah baru? Tanya Alvina. Bukan sayang, dulu kalian pernah kesini waktu masih kecil. Jawabku. Mungkin waktu itu usia mereka baru 2 tahun saat liburan di sini. Tentu saja mereka tidak mengingatnya. Ayo, masuk, ajakku. Dengan antusias mereka masuk ke dalam rumah, menelisik setiap ruangan yang ada. Malam ini malam perdana kami di rumah kebun teh. Cuaca yang dingin alami sangat berbeda dengan rumah sebelumnya. Aku berdiri di depan jendela kamar menyebab gorden yang menutupi, memandang bintang yang sangat jelas terlihat di antara cahaya bulan. Terlihat daun teh yang hanya berwarna hitam tertutup gelapnya malam. Aku jadi ingat peristiwa dulu. Saat aku merajuk karena drop out dari kampus. Saat suamiku berusaha menenangkanku dan mengejarku sampai ke kebun teh. Dinda sedang apa? Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya suamiku. Tangannya sudah melingkar di perutku, memelukku dari belakang. Hanya mengingat masa lalu saja. Kanda, apa tentang tragedi ular? Tanya suamiku. Ternyata suamiku masih mengingat momen itu. Ya, Kanda masih mengingatnya. Tentu saja, tidak ada yang pernah Kanda lupakan kenangan bersama Dinda. Jawab suamiku. Aku membalikan badanku, hingga tak ada jarak lagi di antara kita. Apa jika sekarang aku merajuk seperti dulu Kanda akan mengejarku? Tentu saja, bahkan jika harus berlari sampai puluhan kilometer juga akan Kanda kejar terus. Sombong sekali Kanda. Kalau begitu besok kita lomba lari meresan. Tantangku. Sebelum lomba, sebaiknya kita pemanasan dulu. Aku menautkan kedua alisku mencoba mencerna ucapan suamiku. Lombanya besok. Kenapa pemanasannya sekarang? Lombanya kan besok. Kalau pemanasannya sekarang nanti badannya kaku lagi. Sanggahku. Besok pemanasan lagi. Dong. Ya udah, ayo pemanasan di luar. Loh ya malu, kalau di luar. Kita pemanasan di sana. Telunjuk suamiku mengarahkan pada ranjang yang dengan kasur berspray putih. Astaga, Jeti ini pemanasan yang suamiku maksud. Kode alam ini namanya. Pasrah aja pasrah. Pagi ini sebelum subuh semua penghuni rumah sudah bangun, tanpa terkecuali kedua anakku. Mereka berdua memakai pakaian hangat. Hawa dingin di pegunungan menjadi hal yang baru buat mereka. Anak-anak bunda sudah siap? Tanyaku saat mereka sudah memakai peci dan mukena. Sudah bunda. Subuh kali ini, Pak De Parmin yang jadi imamnya. Enggak harus orang yang paling tinggi jabatannya yang harus sebagai imam.
Kanda, nanti kita jalan-jalan sekitar kebun teh ya. Pintaku pada suamiku saat selesai sarapan. Boleh, jawab suamiku. Kalian mau ikut? Tanya suamiku pada kedua anakku. Mereka berdua mengangguk dan bersorak gembira dengan tawaran dari papahnya. Pukul 8 pagi aku dan suamiku telah siap untuk berjalan-jalan. Wah, anak-anak malah tidur, ucap Bude Ratmi. Semalam memang tidurnya nggak nyenyak Bude, pantas saja sekarang mereka tidur. Mau dibangunkan? Nggak usah Bude, kasihan. Seva titip mereka ya, biar besok aku ajak jalan-jalannya. Aku kemudian menemui suamiku yang sudah bersiap di depan. Mana anak-anak? Tanya suamiku. Tidur, jawabku. Ya sudah, ayo jalan. Ajakku. Kalian tidak usah ikut, jaga rumah saja, perintah suamiku pada bodyguard yang tengah berdiri bersiap untuk mengikuti. Saya bagaimana, bos? Tanya Pak Agus. Apalagi kamu, nanti malah ganggu, jawab suamiku. Pak Agus tersenyum menanggapi jawaban suamiku. Selamat berpacaran bos, jangan lupa adegan Indianya nanti dikeluarkan. Adegan India itu seperti apa Pak Agus? Tanyaku. Ya, yang itu nona bos, yang adegan lari-lari kejar-kejaran sambil nyanyi, jawab Pak Agus. Aku mulai membayangkan adegan di salah satu film India yang legendaris. Lah, itu kalau cowoknya kayak Syahrukh kan? Ini kan aku mau ngeladusin, gurauku. Wah, bos, turun harga diri bos, dibilang ladusin. Gak marah bos. Suamiku justru tersenyum. Asal istriku bahagia Gus, pantang marah sama istri limited edition. Sepanjang jalan, aku terus mengapit lengan suamiku, menikmati udara sejuk dan indahnya pemandangan. Apa Kanda capek? Tanyaku. Aku takut kalau sampai suamiku kelelahan. Tidak sayang, kan semalam sudah pemanasan. Jawaban suamiku membuatku tersipu malu. Bisa-bisanya dia mengungkit hal seperti itu. Idih, bisa-bisanya ngomong hal kayak gitu. Memangnya kenapa? Kanda suka kalau pemanasan, paginya jadi seger, fresh. Terserah Kanda, suami yang antik. Kalau antik perlu dimuseumkan dong. Enggak perlu, cukup dilaminati. Kanda ingat tempat itu? Aku menunjukkan tempat yang dulu menjadi kenangan tentang kisah kita. Ingatlah, yang paling ingat, tentu saja adegan gagal ciuman. Ini aki-aki kenapa dah ingatnya tinggi, tapi untuk hal memalukan sih? Kenapa juga harus diomongin? Enggak bisa apa disimpan saja di hati? Mendadak ilfil kalau ingat itu. Aku kemudian berbalik arah. Kau balik? Dinda mau kemana? Cappadocia, jawabku asal. Jauh amat. Mau ngapain ke sana? Jualan pecel. Dinda memang cerdas, inovatif, bisa seketika muncul ide bisnis seperti itu. Nanti aku suruh orang-orang buat minta surat izin buka restoran khusus pecel di sana. Lanjut suamiku. Aku mendengus kesal. Dasar aki-aki tidak peka. Aku terus berjalan menuju rumah, mendadak bad mood sama kelakuan absurd suamiku. Aku kira kalau kena benturan bisa berubah jadi sedikit romantis, ini malah tambah parah. Haf, loh, Nona Bos sudah balik? Tanya Pak Agus saat aku sampai di depan rumah. Mendadak ilfil sama ladusi. Nyonya kok sendirian? Anak-anak mana? Tanya Bilati. Anak-anak? Kan tadi mereka tidur. Enggak ikut. Enggak Nyonya. Tadi enggak lama setelah Nyonya keluar anak-anak bangun terus ngejar Nyonya. Bibi kira nyusul Nyonya. Soalnya waktu Bibi ambil minum ke belakang terus balik ke depan anak-anak sudah enggak ada. Apa mungkin sama Pak Parmin? Aku mulai was-was mendengar penjelasan Bilati. Ada apa Dinda? Anak-anak enggak ada. Katanya mereka nyusul kita. Bukankah mereka tadi tidur? Iya Tuan. Tadi mereka tidur tapi tak lama sesudahnya mereka minta nyusul. Jelas Bilati. Gus, kamu dari tadi di sini kan? Iya bos. Tadi saya di sini sempat melihat Tuan Muda sama Nona, tapi mereka langsung masuk lagi ke dalam. Lepas itu saya menemui mereka. Pak Agus menunjuk bodyguard yang tengah berkumpul di depan pavilion. Kumpulkan semua orang. Tak lama berselang seluruh penghuni rumah sudah berkumpul. Mereka berbaris di depan suamiku. Di mana Parmin? Tanya suamiku. Tadi pamit ke warung Pak Bambang.
Jawab Bude Ratmi. Kalian lihat anak-anak. Mereka diam. Tak ada yang menjawab. Jawab. Hardik suamiku. Maaf bos, selama kami di depan tidak melihat bos kecil keluar. Jawab salah satu bodyguard. Mungkin mereka ikut suamiku Pak Bambang. Jawab Bude Ratmi. Semoga anak-anak hanya ikut Pak De Parmin. Pintaku dalam hati. Cari Parmin sampai ketemu. Belum lagi mereka mencari. Pak De Parmin terlihat masuk ke area halaman menemui kami. Ada apa ini? Pak De dari mana? Mana anak-anak? Cecarku langsung. Pak De cari warung Fa, tapi nggak ketemu Jeti balik. Anak-anak bukannya di rumah? Tanya Pak De balik. Ya Allah, di mana mereka? Kanda, bagaimana ini? Mana anak-anak? Aku panik. Aku nggak tahu lagi harus apa. Iya, aku cari saja mereka di seluruh rumah. Rumah ini luas, mungkin mereka berada di salah satu ruangan di rumah ini. Birati, Bude, cari anak-anak di setiap sudut rumah. Sekarang, yang lain berpencar, cari sampai ketemu. Pastikan mereka baik-baik saja. Mereka kemudian membubarkan diri. Alvina, Arsel, panggilku di setiap ruangan yang aku masuki. Bahkan aku juga sampai melongo ke kolong ranjang. Ayo dong keluar. Bunda nyerah deh. Ucapku saat pencarian yang aku lakukan tanpa hasil. Birati sudah mencari ke semua ruangan, tapi anak-anak nggak ada nyonya. Lapor Birati. Bude juga Fa. Bahkan Bude juga sudah mencari sampai ke gudang belakang, tapi nggak ada. Aku berlari keluar mencari suamiku. Barangkali dia sudah menemukan kedua anakku. Bagaimana Kanda? Apa mereka sudah ketemu? Belum. Kanda sudah mencari sampai keluar rumah, tapi mereka belum ketemu. Bos, pintu belakang rumah terbuka. Kemungkinan bos kecil keluar lewat situ. Lapor salah satu bodyguard. Kenapa kalian masih di sini? Cari sampai ketemu. Jangan berani balik kalau hasilnya masih nihil. Bentak suamiku. Siap bos. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Langit juga menunjukkan awan hitam. Dari tadi belum ada satupun orang-orang suamiku yang melapor menemukan kedua anakku. Aku sudah berusaha mengelilingi area kebun teh. Berharap mereka sedang bermain di area kebun, tapi tetap saja mereka belum ketemu. Tenanglah Fa. Mereka pasti baik-baik saja. Ucap Bude Ratmi. Tidak Bude. Mereka selama ini tak pernah terpisah denganku, bahkan mereka tak pernah bermain jauh dariku. Aku khawatir Bude. Pikiran negatif sudah mulai menghantuiku. Bagaimana kalau mereka diculik? Bagaimana kalau mereka terpeleset? Bagaimana kalau mereka tersesat? Bagaimana kalau... aku nggak sanggup membayangkan itu semua. Akhirnya langit menunjukkan kehebatannya. Tanpa kompromi hujan turun dengan derasnya. Aku semakin panik. Jalan pasti semakin licin dengan turunnya hujan. Arsel, Alvina, di mana kalian? Nah, aku berlari menuju ke pintu belakang rumah. Barangkali mereka akan pulang melewati pintu yang sama. Di samping pintu terlihat Pak De Parmin sedang memegang benda pipi yang masih menyala. Aku menghampirinya. Barangkali Pak De tahu sesuatu. Pak De sedang apa? Oh ini Fa. Pak De sedang menghubungi teman Pak De. Minta bantuan untuk mencari Arser dan Alvina. Jawab Pak De gelagapan. Bahkan Pak De langsung memasukkan ponsel di tangannya dengan tergesa-gesa. Teman apa Pak De? Tanyaku mulai curiga. Teman waktu di penjara Fa, rumahnya dekat sini. Jawab Pak De. Pak Parmin, dipanggil bos. Panggil Pak Agus. Permisi, Fa. Pamit Pak De. Pak De kemudian pergi melewatiku. Pikiran negatif mulai melanda. Apakah Pak De Parmin ada hubungannya dengan hilangnya anakku? Tidak. Aku tidak boleh menuduh sembarangan. Tidak bisakah kita lapor polisi? Tanyaku pada suamiku. Hari sudah gelap, tapi anakku belum juga ditemukan. Ini belum 1 kali 24 jam. Belum bisa lapor. Tenanglah, Kanda sudah menambah orang untuk mencarinya. Jawab suamiku. Aku takut Kanda. Aku takut. Ucapku terisak. Permisi bos. Tadi ada yang melihat 2 orang anak kecil memakai pakaian berwarna merah muda dan hitam berjalan turun menuju ke sungai. Alvina memakai baju merah muda dan Arser memakai baju hitam sesuai dengan apa yang tadi aku kenakan pada mereka berdua. Tidak,
Jangan sampai mereka benar-benar ke arah sungai. Tuan muda, Nona, ya Tuhan. Warna baju itu pas dengan yang dipakai mereka. Ini salahku. Salahku kenapa meninggalkan mereka di luar sendirian. Pekik Birati. Hujan turun sangat lebat. Petir juga terus menyambar, semakin membuat suasana semakin mencekam. Jika hujan sangat lebat pasti arus sungai juga semakin deras. Ya Tuhan, lindungi kedua anakku.